Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhani Derman, NIM 802021970. Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang najis. Pengertian najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan. Sedangkan pengertian najis menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat, atau setiap kotoran yang harus dihilangkan lebih dahulu atau dibersihkan dari badan orang yang hendak beribadah, misalnya pakaiannya, tempatnya, dan sebagainya, sehingga syah menurut syariat Islam. Sedangkan definisi najis menurut para ulama Asy Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah sifat hukum yang mencegah bolehnya seseorang melaksanakan salat bila terkena atau berada di dalamnya. Jadi, najis adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihilangkan atau disucikan dahulu ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Mengenal macam-macam najis. Ditinjau dari cara membersihkannya, najis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah najis muhaffafah atau disebut juga dengan najis ringan. Contoh najis muhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun atau belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara membersihkan najis muhaffafah adalah cukup dengan memercikkan air di bagian yang terkena najis meskipun bekas najisnya masih melekat. Walaupun najis ini tergolong ringan, akan tetapi lebih baik jika tidak terkena olehnya. Dan setelah membersihkan diri dari najis ini, Anda harus mensucikan diri dengan air wudhu. Yang kedua adalah najis mutawasitah atau pertengahan. Contoh najis mutawasitah adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur manusia dan hewan, serta bangkai hewan kecuali bangkai ikan dan belalang. Juga sesuatu yang cecair yang memabukkan. Cara membersihkan najis mutawasita yaitu membasuh diri dengan air yang mengalir hingga bersih tanpa ada bekas yang melekat, sehingga hilang 3 perkara, yaitu tidak terlihat zat dan warna serta bau dan rasanya. Yang ketiga adalah najis mukhallasah atau najis berat, yaitu segala perkara yang ada hubungannya dengan babi. Contoh menyentuh atau disentuh babi serta terkena air liur anjing baik sengaja maupun tidak disengaja. Cara membersihkannya yaitu dengan mencucinya atau dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampur dengan tanah. Keempat adalah najis ma'fu atau najis yang dimaafkan, yaitu najis yang tidak perlu dicuci atau dibasuh. Contoh menyentuh bangkai yang tidak mengalirkan darah. Jadi, karena najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan, maka seorang muslim harus berusaha menjauhkan diri dari najis. Jika najis mengenai diri kita atau benda di sekitar kita, kita harus segera mencucinya. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya berbunyi, "Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri." Hal ini juga terdapat pada hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Darimi, dan Ahmad yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesucian adalah sebagian dari iman." Demikianlah
video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.